Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Fitri Salsabil, perwakilan dari kelompok 5. Pada video kali ini adalah mengenai metode direct sampling. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menduga stok ikan pada populasi di suatu perairan. Nah, sebagai gambaran dapat dilakukan dengan media kacang kedelai seperti pada video ini. Langsung saja yuk kita simak videonya. Nah, kemudian di sini ada alat dan bahan yang digunakan untuk pengaplikasian metode direct sampling. Yang pertama itu ada ikan 500 ekor yang dimisalkan dengan menggunakan kacang kedelai sebanyak 500 butir. Selanjutnya ada cup sebanyak 2 buah, lalu ada spidol permanen, dan kemudian ada kertas. Selain itu, alat dan bahan yang digunakan ada pulpen, kalkulator, sheet, dan piring atau wadah. Apa itu metode direct sampling? Metode direct sampling merupakan suatu metode untuk menduga ukuran populasi yang bergerak. Terdapat 2 tahap dalam metode ini. Untuk tahap pertama, pengambilan sampel dilakukan di suatu populasi. Kemudian, sampel diberi tanda lalu dilepaskan atau dikembalikan ke populasi awal. Sementara untuk tahap kedua, pengambilan sampel dilakukan, kemudian dihasilkan atau diperoleh sampel yang bertanda dan tidak bertanda. Selanjutnya, untuk sampel yang bertanda, dihitung, kemudian dimasukkan ke dalam tabel atau sheet yang telah disediakan. Lalu, apa saja komponen tabel dalam direct sampling ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel pada direct sampling. Yang pertama yaitu ada ini recapture sample number atau angka sampelnya dari 1 sampai dengan 10. Selanjutnya yaitu ada number of recapture bins atau jumlah sampel yang terambil. Lalu yang terakhir ada number of recapture bins marked atau sampel yang terambil dan ada tandanya. Setelah itu dicari dan dihitung totalnya dan rata-ratanya. Saya Siti Romatamislah, NIM C2419032. Nah, kali ini saya akan melakukan metode direct sampling. Di sini saya sudah punya kacang kedelai sebanyak 500 butir. Hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan pengocokan. Selanjutnya dilakukan pengambilan secara acak. Dilanjutkan dengan perhitungan. Berjumlah 40 butir. Kita simpan 40 butir ini akan digunakan untuk silikon selanjutnya. Kemudian dilanjutkan penandaan dengan menggunakan spidol permanen. Kemudian dimasukkan ke dalam populasi kembali. Kemudian dilakukan pengocokan kembali untuk pengambilan sampel pertama. Kemudian dilanjutkan dengan proses perhitungan dan pencatatan pada tabel sheet. Hasilnya itu 36. Masukkan sini, selanjutnya kita cari yang bertanda. Yang bertanda itu hanya ada 1. Kita masukkan 1. Kemudian dimasukkan kembali dalam populasi dan dilanjutkan dengan proses pengocokan kembali untuk pengambilan sampel yang kedua. Setelah sampel dihitung, kemudian dilakukan pencatatan. Nah, yang kedua kita dapatkan 34 dan yang bertanda itu ada 5. Kemudian dimasukkan kembali dalam populasi dan dilanjutkan proses pengocokan kembali untuk pengambilan sampel yang ketiga. Dilanjutkan dengan proses perhitungan dan pencatatan pada tabel sheet. Nah, untuk sampel yang ketiga yaitu yang terambil ada 41 dan yang bertanda itu ada 4. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengocokan kembali untuk pengambilan sampel yang keempat. Selanjutnya dilakukan perhitungan yang bertanda dan tidak bertanda dan dilanjutkan dengan pencatatan pada tabel sheet. Kemudian dikembalikan kembali pada populasi.
Pengocokan dilakukan kembali untuk pengambilan sampel yang kelima. Dilanjutkan dengan proses perhitungan dan pencatatan pada lembar tabel sheet. Berikut merupakan hasilnya, yaitu pada sampel pertama didapatkan 36 dan yang pertanda 1. Pada sampel kedua yang terambil 34 dan yang pertanda 5. Pada sampel ketiga yang didapatkan yaitu 41 dan yang pertanda 4. Pada sampel keempat yang pertanda 40 dan yang pertanda 5. Dan pada sampel kelima yang terambil 33 dan yang terambil 0. Akan saya lanjutkan dan datanya nanti akan saya pindahkan ke sheet sebagai berikut. Kemudian untuk caranya masih sama seperti sampel 1 sampai 5, dan saya akan mencoba melanjutkan untuk sampel 6 sampai 10. Mulai. Kemudian kacang kedelai ini diambil secara acak. Kacang kedelai yang telah didapatkan diberi tanda, kemudian dikocok kembali dan hitung kacang kedelai yang telah terambil, baik itu yang bertanda maupun yang tidak. Perkenalkan, nama saya Mutiana Nini, NIM C24190819. Setelah melakukan pengambilan data, kita selanjutnya melakukan perhitungan. Selanjutnya adalah perhitungan jumlah dan rata-rata. Perhitungan jumlah dari data seluruh hasil tangkapan dan dijumlahkan juga perhitungan dari data kacang yang bertanda. Setelah dijumlahkan didapatkan hasil dengan jumlah 311. Kemudian hitung juga pada bagian data kacang yang bertanda dengan jumlah 23. Untuk mendapatkan rata-rata jumlah dibagi total ulangan yaitu 10 dihasilkan 31,1 dan untuk yang bertanda dihasilkan 2,3. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nuramaina Afri, NIM C24190087. Selanjutnya, setelah melakukan perhitungan jumlah dan rata-rata, yaitu melakukan perhitungan pada rumus direct sampling. Yang pertama yaitu melakukan perhitungan SE. Setelah diketahui jumlah dan rata-ratanya, langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan untuk rumus direct sampling, di mana rumus yang pertama yaitu ada SE, rumusnya yaitu number of beans in your first capture, per average number of marked beans from recapture sample per average number of bean from recapture sample. Sehingga rumusnya yaitu SE sama dengan 40 dibagi 2,3 dibagi 31,1. Sehingga didapatkan nilai SE-nya yaitu 0,5592. Nah, setelah mendapatkan nilai SE, selanjutnya kita akan menghitung nilai percent error. Untuk mendapatkan nilai percent error, menggunakan rumus SE dikurangi actual number dibagi actual number, di mana actual number adalah 8. Kemudian kita memasukkan nilainya, yaitu nilai SE 0,5992 dan actual numbernya 8. Kemudian dibagi actual number lagi, yaitu 8. Sehingga mendapatkan nilai 93,01%. Sekian dari kelompok 5 Dinpop, terima kasih.